A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Dengan saya Ender Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Di surat 3 ayat 97 telah dijelaskan bahwa ibadah haji diwajibkan untuk manusia. Jadi konteksnya haji itu untuk manusia. Untuk semua ras, untuk semua suku, untuk manusia. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang berarti menyengaja sesuatu. Dalam konteks ini, menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah. Sedangkan secara syara, haji ialah bermaksud menuju Baitullah al-Haram, Ka'bah, untuk melakukan ibadah haji. Ketika kita berbicara tentang haji secara esensi, secara hakikat, itu bukan pergi ke letak geografis tertentu, tetapi perjalanan haji adalah perjalanan menuju Baitullah yang sejati. Perjalanan menuju rumah Tuhan, rumah Allah yang sejati, yaitu kolbu. Adapun Baitullah di Mekah itu sebagai tugu ketuhanan, simbolisme ketuhanan. Syariatnya di sana, tetapi secara hakikat ada di dalam diri kita. Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman adalah rumah Allah. Jadi secara hakikat perjalanan haji adalah perjalanan menuju ke dalam diri. Adapun secara syariat, ibadah haji sebagai demonstrasi simbolis, penjabaran peristiwa-peristiwa agung, dari pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa sampai drama ketuhanan yang diperankan oleh keluarga Ibrahim. Dan kita diharuskan berkunjung untuk menyaksikan, untuk ikut berperan di gelanggang teater spiritual itu, untuk menghubungkan diri dengan peristiwa-peristiwa itu secara mendalam. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji, ada yang disebut muharramat dalam haji, yang diterapkan ketat oleh pemerintah Arab Saudi. Jika melanggar, akan dikenakan denda. Kita akan mencoba menjabarkan makna dari larangan-larangan yang diterapkan dalam ibadah haji. Di antaranya, jangan berdandan dan jangan bercermin. Kenapa? Kalau dandan atau merias diri, itu pasti melihat cermin. Dengan melihat cermin, kita memunculkan ego kita. Kekaguman akan diri kita muncul. Untuk sementara, kita singkirkan diri kita, bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Selanjutnya, jangan memakai wewangian. Kenapa? Agar kita tidak terhubung dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Poin selanjutnya, jangan memerintah siapapun. Karena saat melaksanakan ibadah haji, kita harus menyingkirkan segala gelar, segala hierarki, segala jabatan sosial. Lalu, jangan sakiti binatang atau makhluk hidup yang lain, termasuk tumbuhan. Karena kita pun setara dengan mereka. Kita sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya, jangan bercumbu atau berhubungan badan, agar kita mempersembahkan keutuhan cinta kita kepada Tuhan. Dan jangan jahit pakaian ihram. Menjahit di sini maksudnya untuk dijadikan pakaian kebesaran. Karena sejatinya kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Ibadah haji diawali di mikot. Begitu kita sampai pada mikot, mikot adalah simbolisme dari kuburan atau makam. Ketika kita niat ihram di mikot, seolah kita akan melewati sebuah gapura.
melewati sebuah gerbang. Sebelum kita melewati itu, kita harus menguburkan diri kita yang lama. Kita kuburkan jabatan kita kuburkan kedudukan sosial kita, dan kita bangkitkan diri kita yang baru. Kita semua pun menguburkan semua pakaian-pakaian kebesaran kita di mikot. Kita ganti kostum dengan pakaian ihram dan menjadi manusia yang baru. Sudah tidak ada lagi ras, sudah tidak ada lagi suku. Kita melahirkan diri kita yang baru. Apa maksud dari yang baru? Maksudnya adalah untuk kita lahir atau kita kembali menjadi manusia yang otentik. Tidak ada lagi label, tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi atribut kebesaran yang melekat dalam diri kita. Kita kuburkan semua itu di mikot. Setelah mikot, di sana kita ihram. Mengganti baju lama dengan baju baru. Kain ihram itu simbol kematian. Bentuknya mirip dengan kain kafan. Ketika kita mengenakan pakaian ihram, kita seolah sedang mengunjungi kematian kita. Merayakan kematian diri kita yang lama. Simbol bahwa diri kita yang lama telah dikuburkan. Dan lahirlah kita yang otentik. Segala kesenangan dunia dan kepemilikan tidak berlaku lagi pada saat ihram. Sama ketika kita mati, semuanya tidak berlaku lagi. Setelah kita melahirkan diri kita yang otentik, kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Sebelumnya, Tuhan telah memanggil-manggil kita. Lalu kita jawab dengan labbaik, baik ya Allah, aku datang. Prosesi itu seolah kita berjabat tangan dengan Tuhan. Tuhan telah menyambut kita. Kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah melawan jarum jam. 7 kali adalah simbol dari 7 lapis langit dan 7 lapis kesadaran. Simbol dari software dan hardware kita. Pendengaran, penglihatan, perasaan, tangan, lidah, kaki, dan kulit. Dan arah melawan jarum jam adalah simbolisme bahwa kita sedang kembali. Adapun dalam fisika, ketika putarannya ke kanan, itu proses pengambilan atau penerimaan energi. Dan ketika putarannya ke kiri, itu adalah proses pengembalian energi, pelepasan energi. Kita harus merelakan, kita harus mengembalikan apapun yang telah Tuhan beri. Secara kesadaran, kita harus merelakan itu semua. Pada prosesi tawaf, kita memulainya dari sudut Hajar Aswad. Hajar Aswad simbol dari ibu, simbol awal kehidupan. Siapapun kita pasti terlahir dari seorang ibu. Dan kenapa Hajar Aswad dicium? Itu adalah simbol bahwa kita harus berbakti kepada ibu kita. Di situ pun ada Hijir Ismail, simbol dari anak, dan Makom Ibrahim, simbol dari ayah. Keluarga Ibrahim sebagai contoh, atau simbolisme dari sebuah keluarga yang harmonik. Makom Ibrahim atau pijakan Ibrahim itu adalah simbol dari tingkatan manusia yang telah melewati semua ujian. Merelakan apa yang paling disayangi dalam hidup, menyingkirkan berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan, melawan ketidakadilan yang dilambangkan oleh Raja Namrud. Makom Ibrahim adalah sebagai tugu untuk kita bisa menghayati semangat perjuangan Nabi Ibrahim, semangat perjuangan seorang ayah. Dan Ka'bah sebagai pusat edar adalah simbolisme dari Tuhan itu sendiri. Ka'bah tidak memiliki arah, karena dia meliputi semua penjuru arah. Jadi, Ka'bah tidak memiliki arah, sekaligus memiliki arah. Ka'bah itu kosong, tidak ada isinya. Dan kosong itu menunjukkan makna yang tak terbatas. Jangan salah, kosong itu bukan berarti tidak ada. Untuk kita bisa mengisinya dengan makna yang tak terbatas. Jadi, Ka'bah adalah simbol dari ketidakterbatasan Allah. Dia hanya simbol, bukan Allah.
Meskipun dia bukan Allah, tetapi dia simbolnya Allah. Setelah prosesi tawaf selesai, dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i secara harfiah berarti berjalan atau berusaha. Dalam konteks istilah, sa'i merujuk pada tindakan berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Prosesi ini dimulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. Sa'i sebagai simbol dari perjalanan fisik. Sa'i sebagai simbol dari perjuangan fisik. Sa'i menggambarkan usaha manusia dalam proses pencarian. Sa'i menggambarkan usaha manusia dalam proses mencari penghidupan. Yang digambarkan adalah Siti Hajar mencari air. Pencarian air melambangkan pencarian kehidupan materi di atas bumi. Sa'i dilaksanakan begitu selesai tawaf, yang mengisyaratkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan dan keterpaduan. Kalau tawaf menggambarkan larut dan leburnya manusia dalam hadrat ilahi, maka sa'i menggambarkan usaha manusia dalam mencari kehidupan. Meski demikian, air tidak didapatkan melalui jeripayah, tetapi melalui kasihnya setelah berjeripayah. Jadi, hasil yang selama ini kita dapat itu bukan dari usaha yang kita lakukan, tetapi karena Tuhan datang dan memberikan hasil setelah kita berjeripayah, setelah kita berusaha. Kegiatan di Masjidil Haram telah selesai. Sekarang masuk kepada fase haji yang utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Arafah satu akar kata dengan makrifat, artinya adalah pengetahuan. Kalau diterjemahkan secara letterlek, adalah berdiam dalam pengetahuan. Gerakan manusia pertama adalah menjemput pengetahuan. Tanpa pengetahuan, manusia tidak akan pernah hidup baik dan benar. Kegiatan di Arafah adalah ketika di siang hari. Siang adalah simbol, karena pengetahuan itu harus jelas dan jernih. Arafah adalah fase sains, fase pengetahuan. Sifatnya objektif, maka harus terang benderang. Dan ritualnya ada di siang hari. Bukankah Arafah simbol dari cinta? Iya, Arafah adalah tempat di mana Adam dan Hawa itu bertemu. Hanya saja, yang dilihat itu bukan itunya saja. Sejak awal, tempatnya dinamai dengan Arafah, bukan Mahabbah. Karena disitulah ilmu pengetahuan pertama lahir. Manusia hidup di muka bumi, bekalnya hanya satu, yaitu ilmu pengetahuan. Dan umur dari ilmu pengetahuan itu setua umurnya manusia. Ketika Adam pertama kali jatuh ke bumi, yang pertama kali dilakukan adalah menyadari dirinya. Disitulah lahir ilmu pengetahuan yang pertama, yaitu kesadaran. Kesadaran manusia akan dirinya. Dan peristiwa pertemuan itu, aktivitas yang pertama kali mereka lakukan adalah memahami satu sama lain. Oleh karenanya, di sana disebut Bukit Arafah, bukit pemahaman, bukit ilmu pengetahuan. Berkualitas atau tidaknya hidup kita ditentukan oleh sejauh mana kualitas pengetahuan kita. Setelah prosesi wukuf itu selesai, dilanjutkan dengan bermalam di Musdalifah. Prosesinya malam hari. Malam simbol dari kesadaran, simbol dari perenungan. Siang sebagai ilmu pengetahuan dan malam sebagai perenungan atau kontemplasi, pengolahan ilmu pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Jika pengetahuan saja tanpa perenungan, maka bersifat materialisme. Dan jika perenungan didahulukan, maka hanya akan jadi utopia. Rentetan prosesi haji harus sesuai agar maknanya, agar filosofinya bisa sampai. Manusia tidak akan berkembang jika pengetahuannya tidak bertambah. Setelah Musdalifah, dilanjut dengan Mina. Istirahat yang terakhir, yang paling lama dilaksanakan di Mina. Mina adalah simbol cinta, tahapan paling ideal, menandakan sebuah harapan, sebuah cita-cita, idealisme dan cinta.
Cinta adalah fase terakhir setelah pengetahuan dan perenungan. Jadi, ketika kita beragama, dasar utamanya adalah kasih. Dasar utamanya adalah cinta. Bekal cinta inilah yang nantinya harus digunakan untuk bertanding dalam kehidupan nyata. Hanya saja dalam proses pencarian pengetahuan menuju kesadaran untuk mewujudkan cinta, di Mina, manusia tidak hanya bertemu Tuhan, tetapi bertemu dengan kesulitan-kesulitan yang disimbolikkan dengan setan. Sebagai simbolisme dari penghalang, sebagai simbolisme dari godaan-godaan yang kita hadapi. Ketika ilmu sudah luas, kesadaran sudah mendalam, sebelum mengaplikasinya harus melawan dulu godaan-godaan yang ada. Oleh karenanya, ketika di Mina, tidak hanya mendalami diri, tapi juga ada aktivitas lempar jumroh sebagai simbolisme melawan godaan-godaan. Suksesnya kita ketika kita berada pada makom cinta, ketika kita mampu menaklukkan 3 berhala dalam aktivitas lempar jumroh. Berhala pertama dalam jumroh al-ula adalah lawan dari Arafah, lawan dari pengetahuan, yaitu ketamakan. Dilambangkan dengan Fir'aun yang ada dalam diri kita. Berhala yang kedua dalam jumroh al-wusto adalah lawan dari Musdalifah, lawan dari kesadaran, yaitu egoisme, yang disimbolkan sebagai korun yang ada dalam diri kita. Berhala yang ketiga dalam jumroh Aqobah adalah lawan dari Mina, adalah lawan dari cinta, yaitu pamrih dalam perbuatan, dilambangkan dengan Bal'am yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah prosesi kurban, fase terakhir atau fase Ibrahim yang berlangsung di Mina. Kita diharuskan berperan sebagai Ibrahim, prosesi kesediaan untuk merelakan semua yang kita sayang, melepaskan segala kepentingan yang selalu menguasai pikiran, melawan konflik batin untuk memilih kesenangan atau kesempurnaan. Rangkaian haji adalah rangkaian syariat untuk kita bisa menghubungkan diri kita. Adapun wilayah syariat adalah wilayah untuk menambah hasanah. Jadi syariat pun sama pentingnya dengan hakikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.